Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwal muslimin, hittaqullah haqqa tuqati wa la tamuntunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan berjuta kenikmatan yang tak terhingga yang Dia telah anugerahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, di bulan mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benar takwa, yakni dalam arti kata menjalankan segala apa yang telah diperintahkannya serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena kita harus ingat bahwa satu-satunya bekal yang terbaik dalam dunia ini adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Saudara-saudara yang kasih sekalian, mengenai topik kita pada malam ini yakni mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hal yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam, yaitu Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama terakhir, agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada perbuatan manusia kecuali semuanya telah diatur oleh Islam. Coba kita bayangkan, mau masuk ke kamar mandi sahaja Islam telah mengaturnya. Demikian pula bagaimana adab kita terhadap orang tua, bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia, dan bagaimana mengatur negara. Islam telah mengaturnya semua. Dan semua ini bukanlah teori di atas kertas, melainkan langsung dipraktiskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi contoh terbaik bagi umatnya. Sebab sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau adalah salah satu sumber hukum Islam. As-sunnah merupakan sumber hukum Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Quran, karena sama-sama berasal dari wahyu. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, tidaklah yang dia ucapkan, yaitu Muhammad ucapkan itu menuruti kemahuan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat ke-4 hingga ke-3, ayat 3 hingga 4. Makna ayat ini, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Quran dan As-Sunnah, kedua-dua ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. As-Sunnah sebagaimana Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pasti, yakni qat'i. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, sistem pemerintahan Islam itu seperti apa? Apakah sistem demokrasi atau sistem monarki dan sebagainya? Jawabnya, sistem pemerintahan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sistem khilafah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mahfumnya, aku mewasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemimpin sekalipun ia seorang budak absyi. Sungguh, siapapun dari kalian yang berumur panjang sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafatur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada sunnah itu
dan gigitlah itu dengan erat-erat dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Aku mewasiatkan kepada kalian hendaklah selalu bertakwa kepada Allah." Ini menunjukkan bahwa kewajiban bertakwa secara mutlak dalam apa sahaja, di mana sahaja dan kapan sahaja. Kemudian beliau bersabda, "Oleh karena itu, kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khilafatur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada sunnah itu dan gigitlah itu erat-erat dengan gigi geraham." Sunnah dalam hadis ini menggunakan makna bahasanya yaitu thariqah ataupun jalan ataupun jejak langkah. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengambil dan berpegang teguh dengan jejak langkah beliau dan khilafatur rasyidin. Dan perintah ini mencakup masalah sistem kepemimpinan. Sebab konteks pembicaraan hadis ini adalah masalah kepemimpinan. Artinya, hadis ini merupakan agar kita mengikuti corak dan sistem kepemimpinan khilafatur rasyidin, yaitu sistem khilafah. Beliau sangat menekankan perintah ini dengan melukiskan dengan bahasa kiasan agar kita menggigitnya dengan gigi geraham. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, sebenarnya para ulama telah mengulas masalah ini secara global. Istilah khilafah sering diungkapkan oleh para ulama dengan istilah imamah, yakni al-imamah al-uzwah, yakni kepemimpinan agung. Khilafah atau imamah adalah sinonim, yakni mutaradif karena keberadaannya sama, yakni kepemimpinan Islam. Sehingga Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i mengatakan, imamah itu menduduki posisi khilafah nubuwah dalam memelihara agama Islam dan pengaturan urusan dunia dengan agama Islam. Saudara-saudara yang kasih sekalian, begitu juga seluruh ulama aswajah, khususnya imam 4 mazhab ini, yakni Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hambali, mereka sepakat bahwa menegakkan khilafah itu hukumnya wajib. Bahkan 4 ulama mazhab ini tidak ada yang berselisih pahaman dalam masalah ini. Oleh karena itulah sistem pemerintahan Islam warisan Nabi Muhammad SAW yaitu sistem khilafah. Dan tugas khalifah dalam hal ini adalah menerapkan syariat Islam secara total, yakni menyeluruh. Kita harus ingat bahwa seorang khalifah bukanlah malaikat. Dia manusia biasa yang senantiasa buat kesilapan dan kesalahan. Maka dari itu, khalifah wajib dikoreksi dan dinasihati oleh umat bila menyimpang dari aturan-aturan Islam. Saudara-saudara yang kasih sekalian, setelah kita membahas mengenai sistem kepemimpinan Islam yaitu khilafah, maka kita bisa simpulkan bahwa inilah sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang pernah dipraktiskan oleh orang-orang terbaik sahabat Nabi SAW. Dan inilah sistem pemerintahan Islam warisan Nabi Muhammad SAW yaitu sistem khilafah, bukan demokrasi, monarki dan sebagainya. Sekian, wallahu a'lam bissawab.